السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang hukum asal. Orang besar kemungkinan, hampir dipastikan dia akan keliru dalam menyimpulkan. Seperti kemarin kita bahas, sebagian saudara-saudara kita mengatakan, apa salahnya tahlilan, perayaan maulid, kan tidak dilarang oleh Nabi. Betul, Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan. Kan beliau enggak ngelarang. Ya. Kenapa enggak sekalian, apa salahnya subuh 3 rakaat? Kan Nabi enggak pernah melarang subuh 3 rakaat. Ya. Nabi enggak pernah melarang mau sholat Id, azan dulu, qomat dulu. Nabi tidak pernah melarang ba'diyah zuhur berjamaah, qobliyah zuhur berjamaah. Boleh? Nabi enggak pernah melarang. Nah, mereka berangkat dari tidak faham hukum asal, bahwa hukum haram, terlarang. Allah Rasulullah. Kalau enggak lagi antum mau umrah, coba ke Mina, ke Jamarat, lem jumrah di luar bulan Dzulhijjah, gitu. Maka yang menjadi patokan kita adalah ada contoh apa tidak, dan para sahabat. Kalau ada, ya sunnah. Kalau tidak ada, saya baca Al-Quran. Tapi apa salahnya? Bukankah Sadaqallahul Azim itu bagus? Ya. Kembali ke kaidah tadi. Membaca Al-Quran ibadah. Selesai baca Al-Quran, baca apa? Haram semua. Kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Nabi mencontohkan baca ta'awud sebelum baca Al-Quran, dan tidak baca apa-apa setelah selesai baca Al-Quran, termasuk Sadaqallahul Azim, dan begitu seterusnya. Iya, ada 5 atau 6 hukum asal sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang kita masuk kaidah berikutnya, yaitu tentang perintah dan larangan. Imtithalul awamir akbaru min ibti'adil ma'asi. Jadi untuk menjadi orang soleh itu harus mencakup 2, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi kebaikan itu ada 2. Pertama, dengan melaksanakan perintah, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Yang kedua, menjauhi larangan. Jauh dari zina, jauh dari khamar, judi, korupsi, berbohong, dan seterusnya. Nah, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Dosanya aja ya, jangan pahalanya. Ya. Kalau berpahala insya Allah tidak berdosa, kalau berdosa insya Allah tidak berpahala. Kita ambil dosanya saja. Mana yang lebih besar dosanya? Tidak melaksanakan perintah apa melanggar larangan? Mana yang lebih besar dosanya? Tidak melaksanakan perintah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji ketika dia mampu, atau melanggar larangan, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, berbohong. Jawabnya, mana yang lebih besar dosanya? Apa kira-kira?
Dua-duanya jelas berdosa. Dua-duanya jelas dua pilihan, dan dua-duanya dosa, dan nggak mungkin tidak. Ya, ambil contoh ketika kita sendirian, tiba-tiba ada seorang gadis kecelakaan, berdarah-darah, pingsan. Nggak mungkin kita diamkan, kan? Kita bawa ke rumah sakit, tentu dengan menyentuh dia. Jelas ini berdosa, kan? Jelas ini berdosa. Dia wanita, kita laki-laki, bukan mahram, bukan istri kita, tapi kan dia butuh pertolongan, ya kan? Ini yang dimaksud dengan ad-daruratu tubihul mahdhurah. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Nanti ada pembahasan khusus itu. Nah, mana yang lebih kecil dosanya, mana yang lebih kecil mudaratnya? Kita bawa pakai motor, apa kita bawa pakai mobil, misalnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau ada dua pilihan dan dua-duanya dosa dan terpaksa harus kita lakukan, maka pilihlah yang lebih kecil. Karena dosa bertingkat-tingkat. Sebagaimana pahala juga bertingkat-tingkat, ya kan? Sedang asik baca Al-Quran, khusyuk, tiba-tiba komat. Apa iya kita teruskan baca Al-Quran kita tinggalkan? Karena ada yang jauh lebih besar dari baca Al-Quran, yaitu berjamaah salat wajib. Kan gitu. Harus pilih salah satu. Kalau dosa, pilih yang lebih kecil. Kalau pahala, pilih yang lebih besar. Nah, kembali ke kaidah tadi. Mana yang lebih besar dosanya? Melanggar larangan Allah, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, dan seterusnya, apa tidak melaksanakan perintah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat? Jawabnya tidak melaksanakan perintah jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Dengan demikian kita bisa jawab, mana yang lebih besar dosanya, berzina apa tidak sholat? Tidak sholat apa berzina yang lebih besar dosanya? Tidak sholat. Tidak sholat. Jelasin. Ya. Bagaimana kalau saya naikkan lagi, bukan berzina tapi memperkosa? Kan lebih besar dosanya. Ya. Berzina besar sekali dosanya, memperkosa jauh lebih besar dosanya. Dengan tidak sholat, lebih besar mana dosanya? Tidak sholat. Memperkosa besar sekali dosanya. Tidak sholat, ya, saya naikkan lagi, memperkosa ibunya. Innalillah. Merinding kita dengarnya, ya. Kayak apa dosanya, ibunya sendiri diperkosa. Dengan tidak sholat, lebih besar mana dosanya? Tidak sholat. Sengaja tidak sholat, ya. Adakah satu saja ulama yang berpendapat memperkosa ibunya kafir? Nggak ada, satu pun nggak ada. Bahwa itu dosa besar, kurang ajar, luar biasa, betul. Tapi kafir nggak ada, nggak ada. Kan mana mungkin kita berpendapat, tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu, ya kan? Sementara adakah ulama yang berpendapat tidak sholat kafir? Adakah? Banyak sekali. Banyak sekali, Syekh bin Baz, Utsaimin, Imam Ahmad, ya. Walaupun sekali lagi itu pembahasan yang lain, ya. Dalam hal ini ada pembahasan khusus. Walaupun pendapat itu tidak kuat lah, ya. Tapi setidaknya ada. Gitu, ya. Di sini taulah kita bahwa besar kecilnya pahala tidak minta izin kepada akal kita. Tidak minta izin, ya kan? Saya punya beras sekilo, antum punya beras 2 kilo, beras saya kurang bagus, beras antum bagus, ya. Saya mau beras yang bagus sedikit nggak apa-apa, antum mau beras yang banyak
agak jelek nggak apa-apa, mau sama mau. Coba, apa salahnya? Antum mau, saya mau, antum butuh, saya butuh. Apa itu? Tukar menukar seperti itu apa? Hah? Ya riba. Menukar zat ribawi, beras, minyak, gandum, terigu, kurma, emas, perak, pokoknya yang ditimbang dan ditakar dengan tidak sama, itu riba. Jadi sekilo harus dengan sekilo, 5 kilo harus 5 kilo, 10 kilo harus 10 kilo. Apa salahnya? Nah, itulah bahwa besar kecilnya dosa, dosa atau tidak dosa, tidak minta izin dengan akal kita, terserah Allah. Apa salahnya kita menyandarkan tangan kiri ke belakang satu? Apa salahnya? Ini berdosa. Kata Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu caranya, cara duduknya al-maghdubi alaihim. Ya. Maka kesampingkan akal kita dulu. Kalau sudah ada dalil. Ya, kalau sudah ada dalil. Kalau nggak pakai dalil, ya seperti yang kita saksikan hari ini. Ini dosa nih, ini salah nih. Padahal enggak. Nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa yang begini mah wajar. Padahal itu syirik. Ya. Lihat orang-orang awam cuman naruh bubur merah, bubur putih di pojokan rumah dengan harapan rumah ini selamat dari kebakaran dan seterusnya. Allah murka. Allah lebih marah daripada dia berzina, daripada dia minum khamar, daripada dia membunuh, korupsi dan seterusnya. Kan akal nggak bisa cerna. Apa salahnya? Cuma naruh bubur merah, bubur putih di pojokan rumah dengan keyakinan rumah ini akan selamat. Allah marah semarah-marahnya. Istilah kita tersinggung, yang jaga rumah ente itu aku apa bubur itu? Kira-kira begitu ya. Kan aku yang menjaga rumahmu itu. Kenapa aku diganti dengan bubur itu? Marah semarah-marahnya. Ya, maka berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi masih ada harapan ampun. Tapi berbuat syirik tidak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik, kalau Allah menghendaki. Bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Mana dalil? Ngomongkan gampang kan, menyimpulkan gampang. Mana dalil? Kalau tidak sholat itu lebih besar dosanya daripada memperkosa ibunya. Kalau tidak mentaati perintah Allah jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Saya ingatkan antum dengan Iblis dan Adam. Iblis dan Adam, dua-duanya makhluk Allah, dua-duanya berdosa. Yang satu diampuni, akhirnya masuk surga lagi. Yang satu tidak diampuni, kekal selama-lamanya di neraka nanti. Iblis. Dua-duanya berdosa. Apa dosa Adam? Apa dosa Adam? Tidak mau melaksanakan perintah, apa melanggar larangan? Dosa Adam melanggar larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Pohon apa nggak ada yang tahu. Nabi saja nggak tahu. Jangan so tahu itu pohon khuldi, buah khuldi, keliru. Justru yang menamakan pohon itu pohon khuldi, khuldi kan kekal ya. Yang menamakan pohon itu pohon khuldi siapa? Iblis. Untuk menipu Adam dan Hawa. Kalau engkau mendekati pohon itu, memakan buahnya, engkau akan khuld. Engkau akan kekal di surga. Para malaikat nggak mau, makanya engkau dilarang mendekati itu. Ditipu Adam. Ya. Maka pohon apa nggak ada yang tahu. Nabi saja nggak tahu. Maka kita jangan sok tahu mengatakan pohon ini, pohon itu. Inilah dosa Adam. Ada larangan, dilanggar. Nah sekarang, apa dosa iblis? Tidak mau melaksanakan
Perintah Allah kepada iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Aba wastakbara. Dia tidak mau sujud dan membesarkan diri. Antum jangan seperti orang sesat ya. Oh berarti bagus dong iblis ini nggak mau sujud sama Adam, maunya sujud sama Allah. Ini orang sesat sekali ya, bodoh sekali. Yang nyuruh dia sujud kepada Adam siapa? Allah. Kenapa dia nggak mau? Itu intinya. Maka bukan sujudnya intinya ya. Tidak mau melaksanakan perintah Allah. Sekarang begini, iblis bunuh Adam. Sebelum bunuh, engkau siksa dulu, engkau cacak-cacak dulu badannya, mutilasi, habis itu bunuh. Kata iblis, nggak mau ya Allah, kasihan, kejam itu namanya. Kafir nggak iblis? Kafir nggak iblis? Kafir nggak iblis? Kafir. Jadi inti kekafiran iblis, inti kesalahan iblis, nggak mau taat kepada Allah, bukan bentuk perintahnya. Kalau bentuk perintahnya bukan urusan akal kita. Kalau perintah Allah boleh dipikir-pikir. Barangkali Nabi Adam tidak mau, Nabi Ibrahim tidak mau menyembelih anaknya. Mosok seorang ayah disuruh menyembelih anak? Akal siapa? Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail faham bahwa perintah Allah wajib ditaati, apapun bentuknya. Gitu ya. Dan sujud kepada manusia boleh. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai Nabi Isa. Sampai Nabi Isa. Adapun mulai Nabi Muhammad SAW sudah tidak boleh. Sudah diharamkan. Adapun sebelum beliau boleh. Apa kita lupa di surat Yusuf? Kan ketika ayah ibunya Nabi Yusuf bersama 11 saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf. Nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf, kan berpuluh-puluh tahun berpisah dari kecil kan. Boleh sujud untuk menghormati, bukan sujud untuk menyembah, bukan. Sujud untuk menghormati. Kalau kata kita mungkin sungkem, cium tangan gitu ya. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, sujud ya. Oleh karena itu sepulang Mu'ad bin Jabal dari Yaman, di mana Yaman banyak pendeta pastor Nasara, sepulang Mu'ad bin Jabal dari Yaman ketemu Nabi di hari pertama itu, langsung sujud kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena pemandangan yang biasa, pemandangan sehari-hari orang-orang Nasara sujud kepada para pendeta pastor, bukan menyembah, menghormati. Dan itu boleh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Mu'ad bin Jabal sujud kepada beliau, langsung beliau katakan, "Lau kuntu amiran." Seandainya aku membolehkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Ya, tapi tidak boleh seandainya ya. Mulai syariat beliau tidak boleh. Maka jangan dibahas tentang sujudnya iblis, sujudnya para malaikat kepada Adam, bukan menyembah tapi memuliakan, menghormati. Nah, iblis tidak mau, dan dosa besar sekali. Saking besarnya maka iblis diusir dari surga dan kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Mana yang lebih besar dosanya, iblis apa Adam? Jelas iblis. Makanya iblis tidak diampuni, Adam diampuni. Ya. Kenapa? Karena iblis ada perintah tidak mau ditaati, sedangkan Adam ada larangan dilanggar. Ya. Dari sini antum wajib berhati-hati terhadap perintah. Ya. Ketika antum merasa dosa
berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya, antum lebih merasa dosa lagi. Apa? Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji ketika mampu, tidak mencari ilmu dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita bahas hukum asal perintah adalah wajib, sekarang kita bahas perintah yang tidak wajib. Ya. Banyak perintah yang tidak wajib, salah satunya perintah yang jatuh setelah larangan. Al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan maka menjadi mubah saja, tidak wajib diamalkan. Saya pernah kaget, ada seorang anak muda mengatakan, ini masih saudara ya, Pak, tidur setelah sholat Jumat haram. Kaget saya ya, kaget saya. Anak muda kan biasanya ada pegangannya, ada dalilnya ya, nggak ikut-ikutan. Saya nanya, mana dalil? Nggak tanggung-tanggung dia ambil Al-Quran ya. Saya kira ambil Sahih Bukhari, apa Sahih Muslim, apa pendapat ulama, apa qiyas ya, nggak tanggung-tanggung, langsung Al-Quran ya. Dia bawakan dan nggak tanggung-tanggung lagi surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah pas banget kan? Kaget saya. Mana ada di surat Al-Jumu'ah ada ayat tidur setelah sholat Jumat haram. Saya kira antum juga tidak menemukan ya. Tapi anak muda ini berani mengatakan ada ya. Apa? Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Saya kira antum hafal ini ya, hampir sering dibaca oleh para imam sholat Jumat dan sholat yang lain. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila kalian telah melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Yang karyawan kembali ke kantor, yang petani kembali ke sawah, yang buruh kembali ke pabrik dan seterusnya, yang pedagang kembali ke pasar ya kan? Fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi, kan begitu perintahnya ya, jelas itu. Intasyara yantasiru, intasiru fi'il amr, kata kerja perintah, jelas hukum asalnya wajib. Berarti nggak boleh tidur kan? Orang kalau sudah selesai sholat Jumat harus kembali ke kantor, kembali ke ladang, kembali ke sawah, kembali ke pasar sesuai dengan profesi masing-masing. Berarti tidur nggak boleh sampai asar misalnya ya. Anak muda ini tahu dalil, tadi kan dalil, tapi sayang dia tidak tahu apa? Tidak tahu kaidah. Ini pentingnya kaidah. Iya, memahami dalil itu ada kaidah, ada rumusnya, sebagaimana kemarin kita bahas. Kalau rumusnya saja sudah salah, mestinya panjang kali lebar, ini panjang tambah lebar, ya kesananya salah terus. Atau dia nggak tahu rumusnya, meraba-raba dia. Ya, ini PR kuadrat apa 2PR dia nggak tahu, ya tentu meraba-raba. Hampir dipastikan salah. Ya, seperti anak muda ini, dia tahu dalil tapi tidak tahu kaidah. Apa kaidah yang dia tidak tahu? Ini al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Yes. Kan perintah bertebaran di muka bumi, berdagang, bertani, ngantor,
itu jatuh setelah larangan. Larangan berdagang, larangan bertani, larangan ngantor, dan seterusnya. Di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengar seruan azan Jumat, maka bersegeralah zikrullah, bersegeralah salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan semua bentuk jual beli. Nah, ini dilarang. Dan jual beli ini sekedar contoh ya. Antum nggak bisa, saya nggak jual beli, saya cuman macul. Berarti boleh dong, kan yang dilarang jual beli. Ya, saya nggak jual beli, saya ngobati pasien, saya praktek. Yang dilarang kan jual beli. Nah, itu keliru. Jual beli ini contoh. Semua urusan dunia. Karena semua urusan dunia nggak jauh dari jual beli. Buat apa dia macul, buat apa dia praktek dokter, kalau akhirnya tidak menghasilkan uang? Kan jual beli kan? Artinya, ketika azan Jumat sudah berkumandang, jangan kalian melakukan urusan dunia, apapun itu. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikrullah, duduk mendengarkan khutbahnya khatib. Berarti dilarang. Dilarang. Nah, setelah dilarang ini kemudian diperintah, jika kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat, silahkan ayo kembali urusan dunia. Kan ada perintah. Wajibkah? Tidak. Karena perintah yang jatuh setelah larangan, perintah itu menjadi tidak wajib. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, kata Nabi. Tapi sekarang berziarahlah. Sekarang berziarahlah. Ada perintah, berziarahlah. Fazuruha, pakai fi'il amr. Apakah berziarah kubur wajib karena diperintah? Tidak ada satupun ulama yang berpendapat ziarah kubur itu wajib. Tidak ada. Ya, sama dengan yang mengharamkan tidak ada, kecuali wanita ya. Pertanyaannya, kenapa jelas-jelas diperintah ziarah kubur kok tidak wajib? Jawabnya, karena perintah itu diawali oleh larangan. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, dulu aku larang, sekarang ziarahlah. Perintah yang jatuh setelah larangan seperti tadi bukan perintah wajib. Wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah bertahalul, berburulah kalian. Apa iya setiap kita selesai tahalul, gunting rambut, pakaian ihram, ganti dengan celana, baju, kita harus berburu? Tidak. Ya, tidak wajib, padahal perintah. Kenapa tidak wajib berburu padahal diperintah oleh Allah, fastadu, berburulah? Karena perintah berburu itu diawali oleh larangan berburu. Kan ketika kita ihram, dilarang motong kuku, dilarang motong rambut, dilarang nutup kepala, dilarang pakai cadar bagi yang perempuan, dilarang pakai wewangian, dilarang menikah dan menikahkan, dan seterusnya. Termasuk dilarang berburu. Setelah dilarang, kemudian disuruh, wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah bertahalul, maka berburulah. Maka sekali lagi, berburu menjadi tidak wajib. Ya. Ini jangan sampai dilupakan. Ya. Jangan sampai dilupakan. Kaidah yang sangat besar ini. Ya. Karena kalau kita tidak tahu akan salah-salah seperti anak muda tadi. Ini betapa pentingnya memahami kaidah. Ya, insya Allah dua saja cukup untuk siang ini. Selanjutnya ada pertanyaan? Silakan.